Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nikmatul Fadilah, NIM 1262102031128 dari kelas TBI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu media pembelajaran boneka tangan. Berikut penjelasannya. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar 4.15 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Indikator yang saya gunakan yang pertama yaitu menjelaskan unsur intrinsik atau pokok-pokok isi cerita fabel daerah setempat yang dibaca. Yang kedua, menjelaskan cara menceritakan kembali isi cerita fabel daerah setempat yang dibaca. Yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel daerah setempat secara lisan. Langkah-langkah pembuatan media: alat dan bahan, kain flanel, gunting, korek api, benang, jarum, lem, aksesoris, naskah atau skenario teks fabel atau legenda. Cara membuat media: yang pertama yaitu membuat pola boneka, memotong kain flanel sesuai pola, membuat bagian tangan, membuat badan boneka, membuat bagian kepala. Untuk bagian kepala ini, kalian bisa mengisinya dengan dakron. Tetapi kalau kalian tidak mau repot, tidak apa-apa jika tidak diisi dengan dakron. Kemudian, gabungkan pola-pola tersebut menjadi satu dengan menjahitnya. Ingat ya, menjahitnya pakai tusuk veston. Dalam hal ini, menjahit pola pendukungnya terlebih dahulu, seperti mata, kaki, dada, dan hidung. Karena jika menjahit pola badannya terlebih dahulu, maka untuk menjahit anggota pendukung sedikit susah. Akan tetapi, jika tidak mau repot, anggota pendukung tersebut dapat hanya dilem saja. Berikut cara membuat media berupa gambar. Cara menggunakan media. Yang pertama yaitu panggung boneka, jangan sampai banyak gambar. Yang kedua, tempat penyimpanan boneka tangan harus ada. Yang ketiga, keluar atau masuknya boneka harus diperhatikan. Yang keempat, jumlah boneka yang main harus sudah disiapkan. Yang kelima, jarak boneka tidak terlalu dekat dengan mulut pencerita. Yang keenam, kedua tangan harus lentur dalam memainkan boneka. Ada kalanya melakukan gerakan-gerakan secara bersamaan karena sedang angkat bicara, ada kalanya diam karena menunggu giliran bicara. Yang ketujuh, antara gerakan boneka dengan suara tokoh harus sinkron. Untuk itu, guru harus hafal karakter suara dan sifat masing-masing tokoh boneka. Yang kedelapan, lakukan improvisasi melalui tokoh dengan melakukan interaksi langsung dengan anak. Yang kesembilan, sesekali apabila cerita tidak dilakukan di panggung boneka, dekatkan boneka tangan pada anak yang tampak terpesona atau sebaliknya. Langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan media. Yang pertama yaitu mempersiapkan teks cerita fabel atau legenda. Yang kedua, mempersiapkan media boneka tangan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru membagi siswa menjadi berkelompok berpasangan. Yang keempat, guru menjelaskan teknik cara menggunakan media boneka tangan tersebut. Dan yang terakhir, setelah siswa memahami, siswa diperintahkan untuk memilih salah satu teks fabel atau legenda. Kemudian, mempraktekannya dengan menggunakan boneka tangan sesuai teks fabel atau legenda yang dipilih. Kelebihan dan kekurangan media boneka tangan. Kelebihan media boneka tangan yaitu yang pertama, umumnya anak menyukai boneka. Dengan menggunakan media boneka tangan, maka akan lebih menarik perhatian dan minat anak terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membantu mengembangkan emosi anak. Anak dapat mengekspresikan emosi dan kekhawatirannya melalui boneka tangan tanpa merasa takut ditertawakan dan diolok-olok teman. Yang ketiga, membantu anak untuk membedakan fantasi dan realita. Untuk kekurangan dari media boneka tangan, yang pertama yaitu guru harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan media boneka tangan, kreasi gerakan, mimik suara, dan kegiatan kelasnya. Yang kedua, keragaman siswa merupakan kendala lain karena guru harus memahami mereka secara individual. Itulah media pembelajaran boneka tangan yang saya gunakan. Terima kasih.